Oke Romo, ada lagi nih pertanyaan lagi nih Romo. Ada beberapa umat Katolik itu yang suka minder nih Romo ketemu dengan teman-temannya yang dari gereja non-Katolik. Mereka itu wah sangat banyak menghafal ayat Alkitab dan lain sebagainya. Sehingga muncul pertanyaan nih Mo, apakah orang Katolik itu wajib nggak sih mau menghafal ayat-ayat Alkitab itu banyak banget itu biar kelihatan wah ini orang Katolik keren banget, karena kadang mereka mikir, aduh kok saya Katolik nggak hafal-hafal ayat Alkitab ya dibandingkan teman-teman saya itu seperti apa Rom? Ya, sebenarnya kalau kita lihat orang Katolik yang rajin ke gereja, ya, yang rajin ke gereja ya, yang benar-benar Katolik, itu sebenarnya kita tahu kitab suci. Ya. Kita tahu kitab suci. Masalah mungkin tidak hafal ayat berapa, bab berapa, ya. Tapi kalau ditanya, tahu kitab suci tahu, ya. Contohnya, doa Bapa kami, hafal, ya. Itu Bapa kami, contoh doa yang berasal dari kitab suci. Ya mungkin kalau ditanya dari buku apa, dari Injil apa, bab berapa, ayat berapa, mungkin bingung ya, karena tidak dihafalkan secara ayat ya, secara bab dan ayat. Tetapi kalau ditanya, tahu Bapa kami tahu ya. Kalau ditanya cerita tentang Yesus yang menyembuhkan orang buta, tahu ya. Tahu tentang Yesus yang bangkit, tahu ya. Yesus yang menderita ceritanya tahu ya. Yesus disalibkan jam berapa, tahu ya. Yesus wafat jam berapa ditanya pasti tahu juga ya. Walaupun tidak tahu secara detail ini di mana gitu. Tetapi kalau ditanya tahu sebenarnya ya. Bahkan perjanjian lama pun pasti tahu cerita Nabi cerita tentang Bapak Abraham ya, cerita tentang nabi-nabi, Nabi Elia yang minggu-minggu terakhir kita dengarkan. Jadi sebenarnya tidak asing ya. Kalau orang Katolik rajin ke gereja karena mendengarkan selalu di dalam gereja tentang sabda Tuhan. Yang mungkin sedikit lemah di dalam memorisasi tentang bab berapa, ayat berapa. Tapi saya merasa itu bukan masalah. Karena intinya kita tahu itu. Intinya kita tahu sabda Tuhan. Karena kita selalu mendengarkan sabda Tuhan. Dan yang utama kita menerapkannya kan. Betul. Menerapkan sabda Tuhan bukan hanya sekedar menghafal, tapi kita sungguh-sungguh melaksanakan sabda firman Tuhan tersebut. Ada juga nih Mo yang suka nanya nih, apakah orang Katolik itu atau sebagai orang Kristen pada umumnya itu wajib nggak sih Mo membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu sepanjang hidupnya itu wajib banget itu Romo. Itu gimana Romo? Apakah itu wajib? Iya, kalau ditanya wajib membaca semuanya ya, pra gereja tidak mengatakan itu wajib membaca semuanya ya. Tapi apakah wajib mendengarkan dan tahu? Jawabannya wajib ya, memang wajib. Dan cara yang paling mudah bagi orang Katolik adalah dengan mengikuti Ekaristi. Mengikuti Ekaristi setiap minggu kita akan mendengarkan siklus bacaan yang diambil dari berbagai tempat di kitab suci dari awal sampai akhir. Saya selalu bilang dalam Bible study saya, gereja Katolik liturginya memiliki 3 siklus bacaan ya. Bacaan A, B, dan C. Dan kalau kita ikuti sepanjang 3 tahun ini, banyak hal-hal yang penting di kitab suci sudah kita dengarkan. Ya, jadi kalau mau paling gampangnya seperti itu. Ya, dan memang kita tidak diwajibkan untuk membaca dari awal sampai akhir, tapi memang kita diwajibkan untuk tahu dan mengerti. Ya, tahu dan mengerti dan tentunya menghidupkan tadi ya. Lalu ada baiknya juga kita membaca sendiri dan membaca dari awal sampai akhir, itu juga jauh lebih baik ya. Dan itu bisa dilakukan apalagi kalau ada komunitas ya, ada support system yang mendukung. Biasanya sih prakteknya 3-5 bab setiap hari, dan mudah-mudahan dalam setahun sudah selesai dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu. Iya, luar biasa Romo. Mungkin juga umat yang ingin membaca kitab suci nih, mau membuat komitmen dari Kejadian sampai Wahyu, dia mungkin bisa memanfaatkan momen September, bulan kitab suci nasional kan Romo. Sepanjang 1 bulan itu dia bisa bersama komunitasnya, yuk kita
hari ini kita harus kelarin kejadian misalnya, gitu-gitu kan Romo. Jadi sepanjang 1 bulan itu. Betul. Oh ya Romo, ada lagi nih Romo yang mungkin fenomena di mana tak sedikit, tak bisa dipungkiri bahwa ada begitu banyak umat Katolik juga yang mengikuti pengajaran Alkitab dari gereja non-Katolik, Romo. Karena mereka mikir, oh ini kan sama-sama Kristen, oh ini kan pengajaran kitab suci nih, kebetulan dia nggak ikut yang Katolik, mungkin karena mainnya kurang jauh nih, padahal di YouTube itu bertebaran, termasuk juga ada Romo Bayu di situ juga, padahal mereka juga bisa mampir, mungkin karena kurang informasi mereka dapatnya, akhirnya mereka ikut pengajaran dari gereja lain, karena secara masif itu disebar-sebarkan gitu kan Romo. Apakah itu berbahaya Romo bagi orang Katolik mengikuti pengajaran kitab suci dari gereja lain, atau seperti apa tanggapan Romo?